hari ketiga, kita benar-benar baru tahu siapa yang akan melaju ke babak playoff dan juga siapa yang tidak lolos playoff. Bakal seru banget sih kalau misalnya di akhir dari minggu yang ke-9 ada tiebreaker, Profesor Kalbo. Ya, masih ada possibility ini. Key to victory dari Geekbomb. Oke, untuk Geekfam, Punish, Hiro, Kabuki, dan Yawi udah pasti dua sosok inilah yang sebenarnya sangat-sangat kuat sekali secara drafting phase. Dan tidak melupakan bagaimana cara mereka untuk memperkuat lini dalam team fight. Munculkan Seberom, kami butuh eksekutor pasti. Baloiski, lelaki yang dipegang adalah omongannya. Let's go, Seberom. Tapi Seberom. kalau misalnya kita ngomongin tentang sosok dari Kabuki, kita tahu di mana pergerakan dari Kabuki dengan Cloud-nya itu sangat mengerikan. Tapi jangan lupakan Aura. Ini juga harus ingat kalau Skylar 100% Cloud-nya dipecahkan oleh Geekbomb. Nah itu dia makanya ketika di red side untuk Aura, ambil Hiro Yawi di first phase. Biar lebih pasti, Chow, Grok, Kaja, Yawi bakal optimalin hal tersebut. Dan tidak melupakan dia pernah bermain dengan Tigreal, metode flanking. Tigreal dari belakang, bukan dari depan. Sebuah metode yang baru juga. Optimasikan hero grouping. Geek jarang banget untuk split push. Jadi ayo adu otot sekarang juga. One for all, Iya, all for one untuk makanya. Geekfam sendiri. Once again ke West Farm dan mungkin itu yang bisa dioptimasikan oleh Aura ya. Dimana mereka oke, kita bakal hero grouping, kita bakal coba untuk mungkin paksa team fight. Ya apalagi kalau misalkan bawa Saber Roamer Ya. atau Hellcart Roamer. Wow. Yang dimana perlu banget untuk grouping minimal berdua. Jadi jalannya antara 2-3 atau ya setidaknya akan ada satu hero kayak Yawi gitu loh. Hero roamer yang bisa jalan ke satu sisi lainnya, ke gold lane dan bahkan ke mid lane. Ya, ini kalau kita ngelihat mungkin dari kick to victory dari kedua belah tim saling berkesinambungan ya. Ada satu yang harus ngepanis hero-nya Yawi, tapi dari sisi Aura mereka harus memprioritaskan Yawi ini dapat hero comfort-nya, dapat hero power-nya. Bahkan tadi Ranger Mas yang jadi saksi. Aku sempat debat sama Mirko di belakang. Oke. Soal drafting phase dari Aura dan juga Geekfam. Oke. Karena aku merasa kalau misalkan Geekfam ini di saat ini lebih tepatnya, di saat performa mereka lagi stabil, mereka memiliki sebuah draft pick yang sangat-sangat efisien. Aku nggak heran kalau seandainya nanti mereka di first pick atau second pick itu selalu membawakan elemen of surprise. Apalagi semenjak munculnya Hellcart Itu dia. Rome yang sempat dibawakan oleh Baloy, debut dari Geekfam yang harusnya sejauh ini masih 100% ya. Harusnya. Dan itu yang mungkin membuat lagi-lagi kan slot untuk banning phase-nya akan sedikit mahal buat lawan dari Geekfam. Karena gimana pun mereka nggak boleh terlalu membebaskan Hellcart dari Baloy ini terlepas. Ya, let's say Aura di second pick. Hellcart wajib di-ban, Matilda wajib di-ban. Tidak melupakan lagi, ada satu hero lagi yang seharusnya mungkin diperhatikan itu adalah Harit. Yang bisa dibawakan juga oleh Cadera. Yes. Iya. Luoye terlepas, ada Hellcart juga. Tapi lagi dan lagi, terlalu banyak variasi hero yang bisa dibawakan oleh Geekfam sehingga membuat Aura second pick sekalipun menurutku bukan menjadi keuntungan. Betul sekali, dampaknya kita sebentar lagi akan menuju ke dalam drafting phase. Untuk di batch pembuka di minggu yang ke-9 kali ini. Dan aku sedikit akan membahas, kita ngomongin sisi dari mid laner. Boleh. Aboy. Aboy. Benar-benar sangat bersinar, sangat menjadi sosok yang mengerikan bagi seluruh penonton MPL Indonesia. Bahkan sempat kadang-kadang menjadi mid laner yang sedikit beda dari yang lain. Ini cukup menarik untuk dibahas karena sekalian ketika Oji menyebut satu nama mid laner yang kita tahu pemain yang begitu luar biasa yaitu Aboy B. Jika dengan di match up dengan Yeskiel, apakah ada sedikit input mungkin atau kritik untuk Yeskiel? Kalau Yeskiel kayaknya mungkin terlihat karena lagi dan lagi ya. Spotlightnya, inisiasinya dibuatkan oleh dua orang sekaligus Aran dan juga Yawi. Jadi ya mau nggak mau Yeskiel ada di eksekusinya itu. Yes. Jangan sampai nantinya Aran dan Yawi kalau udah buka team fight dengan sangat-sangat efisien, eksekusinya nggak ada. Tapi aku menantikan Yeskiel seperti scene yang lama. Ketika dia baru muncul ke MPL Indonesia, bermain barbar, agresif instingnya. Tapi aku justru melihat tidak ada dari sisi Yeskiel untuk beberapa belakangan ini. Pas muncul pertama kali dengan nickname Syndrome. Kemana Syndrome. tariknya? Kenapa dia harus bermain dan meredamkan permainan agresif yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk Aura, apalagi dia pakai roamer seperti Yawi, hero pick over, hero team fight. Setuju. Harus menjadi eksekutor yang mungkin dibutuhkan ya di saat team fight untuk Aura. Tapi kita back to draft yang dimana tadi kita sempat bahas. Oke. Aura second pick, mereka harusnya tidak akan melepaskan Harit dan juga Hellcart. Sudah kita lihat dan chip yang terlepas langsung diamankan oleh Geekfam. Sementara dari sisi Aura Fire mereka mengambil ke arah Faramis. Iya ya, masalah utamanya adalah karena kita tahu sendiri Yawi dengan Matildanya itu malah menurunkan
performa agresivitas dari Aura. Sehingga mau nggak mau kali ini ambil hero yang lebih pasti seperti Faramis. Dan tutup kemungkinan dengan hero-hero yang bisa menurunkan bagaimana tempo tim fight jangka panjang dari Aura itu sendiri. Sementara itu Geekfam, mereka memperkuat bagaimana lini depannya. Ada Chip, Barats, Cloud. Sehingga dengan Blazing Duet, walaupun tanpa harus pick Valentina untuk Aboy di pick atas, seenggaknya mereka punya satu combo yang bisa menghentikan bagaimana NetherRealm dari Faramis. Ini Geekfam, aku bisa akui untuk 3 pick pertama mereka, Cak Dere dapetin hero powernya. Iya. Baloy bisa mainin rotasi dengan Chip yang kita tahu punya Y-Walk dan juga Shortcut. So, inisiasi kejut dari Geekfam ini yang mungkin harus diwaspadai oleh Aura sih, Be. Oh, tapi kalau kita lihat dengan adanya sosok dari Geek, dia lebih fokus menuju ke arah Cloud dari seorang Kedera. Tapi di sisi kanan, ini sebenarnya udah mulai terlihat dari gameplay yang akan mereka mainkan. Mereka akan bermain dengan team fight besar, apalagi dengan Fredrin sebenarnya masih flex. Tapi kalau aku, ini lihatnya Fredrin udah fix di jungle. Iya. Karena Rogernya kayaknya bakal ada di tangan dari Kabuki. Dia suka banget untuk mainin Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Jadi Rogernya bakal jadi tipe yang chaser atau pengejar. Ya. Hanya saja melihat adanya Barats. Menurutku Xborg ya bakal di-ban juga karena baik Barats atau bahkan Fredrin keduanya sangat-sangat kesulitan kalau misalkan bertemu dengan tipe hero yang kayak Xborg. Atau mungkin dari sisi Aura mereka juga bisa menutup adanya Arlot yang terlepas. Meskipun kita tahu Baras ini masih cukup fleksibel ya Profesor KB. Ya, Arlot untuk XP, Aran juga suka untuk mainingnya. Tapi ada komen juga nih, top 3 roamer dari versinya Baloyski, Yawi, Kiboyki. Wow, ini tidak bisa dipungkiri. Memang yang sedang bersinar di atas, bahkan ada Baloyski di dalamnya. Iya. Di atas itu ada Kiboyki, Baloy, Yawi, yang sekarang menjadi top 4. Top 4. Yang tidak bisa dipungkiri, kalau misalnya permainan dari 4 roamer tersebut, bahkan sosok Baloyski yang merubah segalanya, pandangan terhadap Hellcard ketika ketemu dirinya ini benar-benar harus diantisipasi. Ya, sesuai dengan placement ya. Dan untuk sekarang Grok dari Yawi ditutup. Begitu juga dengan Lapu-Lapu. Masih ada beberapa hero dari XP lane yang masih bisa dimainkan. Wah, ini cukup menarik karena Edit juga masih terbuka. Be. Edit, Pakito, Edit, Arlot. Banyak yes. banget sebenarnya opsi yang bisa dibawakan oleh Aran juga. Iya. Melihat juga statement dari Baloy tadi ya, cukup respect dengan power dari Yawi sebenarnya. Karena kita belum melihat sejauh ini, kira-kira power pick off apa yang akan dibawakan sama Yawi. Oke. Untuk di game yang pertama. Grok sudah ditutup. Ya, kalau Chow kayaknya agak-agak sedikit berbahaya karena lagi dan lagi ya untuk hero match up lawannya ada Chow. Yes. Yang dengan Cloud-nya bisa purify, lalu kalau kita ngomongin chip, dia juga agak-agak sulit nih udah ditemukan kalau misalkan macro play-nya pun ternyata di mirror. Ya, dan ngomongin cowok memang udah langsung di respect aja sama Geekfam. Mereka nggak mau memang cowok dari Yawi ini terlepas. Sisi dari Aura mereka membuang ke arah Lapu-Lapu. Ya makanya Chow Grok hilang, Kaja yang tersisa, Tigreal juga masih ada sebenarnya. Atau kalau kita melihat dari hero yang masih bisa dimainkan oleh kedua roamer ini, Minotaur bisa saja dibawakan untuk di drafting phase yang keempat kali ini. Oke, kalau ngomongin Minotaur, ini memang bisa dibilang adalah salah satu antisipasi pergerakan terhadap dari Cloud. Chip, Cloud, ya kan, dia Ya. mereka bisa counter. Cuma yang harus diwaspadai adalah gimana cara mereka mengantisipasi pergerakan Chip yang tiba-tiba. Bermain dengan grouping, bermain dengan ganking Berarti dari harus Geek. ada map yang terang buat Aura. Ingat tadi, Key to Victory, Geek itu jarang bermain dengan split push. Betul. Bermain dengan ganking. Tapi Nah. ganking kali ini mereka bisa di mana saja. Lebih berbahaya justru. Bisa di mana saja dengan kondisi yang bisa kita bilang tidak bisa di cover dengan cepat, tidak adanya Angela di sana, tidak adanya Loi di sana, Iya, bahkan iya, iya. mapping dengan adanya Grok yang selalu dimainkan oleh Yawi tidak ada. Dan bahkan sekarang Arlotnya flexible pick juga nih. Wah, Jadi tinggal menunggu bagaimana sisa pick yang akan dihadirkan dari teman-teman Geekfam. Mengingat Cloud yang sudah dimunculkan dan belum adanya mid laner yang pasti untuk Aboy. Hero high ground kah yang akan dibawakan? Karena Yves juga masih terbuka untuk berhadapan dengan dua fighter seperti ini. menurut aku juga cukup menyenangkan sih kalau memang Aboynya membawa ke arah Novaria ya. Novaria juga oke karena jaraknya juga lumayan jauh. Plus dia bisa bantu untuk membuka posisi dari pemain-pemain Ya, Aura. tapi among the plane, si Momo. Real Itu dia. world manipulation. Real world Among the manipulation dan juga adanya Yves yang menutup bagaimana adanya NetherRealm dengan slow evac dan glowing one juga lebih mudah lagi untuk memecahkan Yves. Di sini Faramis benar-benar terancam jadinya. Ini if-nya Aboy loh. Iya makanya. Yang kita tahu sempat menjadi hero signature juga Ya, high di ground. season yang sebelumnya. High ground. High ground hero.
Dan kalau ngomongin ke arah dari permainan tim Aura kali ini, mungkin bisa menjadi sebuah jawaban kalau misalnya Minotaur tadi Profesor. Wah, tapi aku lebih suka kalau ini picknya Yuzong sih. Karena Yves bukan Betul. tipikal hero yang bisa disentuh oleh Arlott atau bahkan Minotaur. Minotaur masuk ke dalam real world manipulation, dia kesulitan untuk keluar. Berarti memaksakan Arlott ini harus dimainkan sama Yawi. Iya. Tapi kalau Arlott yang dimainkan sama Yawi, gimana caranya mereka bermain dengan Princess dan Florin? 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 Yawi bermain Wait. healer. Dan Oh. mungkin ini adalah sebuah signal yang kemarin sempat kita lihat ketika Aura berhadapan dengan EVOS. Mereka ban Florinnya Mereka tuh. ban Florin Itu makanya. bukan tanpa alasan, tapi ternyata signal itu untuk memberikan kepada seluruh tim MPL Indonesia kalau Yawi udah bukan dengan hero pick over saja. Ini justru Wow. lebih menyeramkan sih karena Masalahnya tiba-tiba Rogernya hero early game juga kan. itu dia Bareng sama rotasinya, Florin. Be. Itu dia formasinya, sinerginya menjadi satu juga. Tapi hati-hati dengan Yves dari Aboy. Masih belum ada solusi dan jawaban untuk bisa engage ke lini belakang karena high ground dari Geek Farm sangat-sangat kuat. Late game potensialnya pun sangat-sangat nyata adanya. Dengan adanya lini depan seperti Chip dan Barats. Ruby pula ada 3, Yap. di belakangnya ada Yves. Oke, Geek Farm memang sudah berada di babak playoff, tapi kali ini Aura lah yang harus mendapatkan kemenangan karena kalau tidak dia akan bergerak lebih jauh lagi untuk memasuki babak playoff. So, MPL Arena baru tepuk tangannya. Let's go ke the lead of down. No one is safe. Itulah yang akan menggambarkan posisi dari semua tim di minggu yang terakhir dan apakah itu juga akan terjadi di sisi Geek Farm meskipun mereka sudah mengamankan slot playoff. Tapi Baloyski Oke. sudah bakal diharas. Inilah permainan dari early Florin, Profesor KB. Poking damage perbedaannya adalah dia supportnya banyak banget, akan sangat kuat untung ketika 2 lawan 2. Ya, ditambah lagi dengan adanya Floor of Hope yang membuat kapasitas serangan dari Fredrin atau bahkan Rogernya di early game makin lebih powerful. Kabuki juga membawakan Master Assassin untuk bisa memberikan pressure di early game. Dan Baloyski, karena dia punya White Walk, Iya. makanya dia tiba-tiba langsung bisa gangguin Gugun di 2 tempat yang berbeda. Dia tinggal naruh aja sih sebenarnya Y-Walk-nya. Dan tinggal membuka shortcut nantinya Ranger Mas. Tapi memang kali ini mau nggak mau mereka harus dapetin dengan Retribution dan menangkap sosok seorang Baloyski terperangkap di depan sana. Apakah akan ada first blood? Meanwhile Yawi kali ini bersama dengan seorang Yeskiel hampir saja termakan. Luka is coming. Dia tiba-tiba merubah segalanya dari keuntungan yang didapatkan dan bahkan secara tidak langsung kita harus tidak bisa pungkiri Aran sedikit terlambat Profesor. Iya. Ini jatuhnya bakal rugi banget. Baloyski semakin banyak hero di dalam lingkaran area of evac-nya, semakin mudah juga dia mendapatkan shield. Dan shield tersebut membuat Chip mendapatkan 2 assist secara cuma-cuma. Yes. Wah, itu pergerakan yang mahal ya. Sebenarnya dari lu karena dia tahu potensi untuk nge-pick off satu pemain dari Aura itu possible banget. Dan langsung dilakukan begitu saja, coverisasi yang begitu baik mengarah ke arah Baloyski. 2 loh, ini 2 poin kill ini udah cukup terlalu banyak yang didapatkan Geek Farm. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dalam kondisi saat ini Geek Farm memiliki yang sangat unggul ketika di power of Retribution. Lihat, tidak ada jalan untuk Gugun. Kenapa aku bilang mengungguli sekali? Karena lihat mereka tidak akan bisa lewat jalan dan Gugun. Boro-boro untuk Retribution untuk angkat tangannya keluar dari jalur yang sudah dibuat oleh Geek Farm. Real world manipulation udah nggak akan bisa. Iya, udah bakal sulit itu kabur dari jebakan yang dibuka oleh Geek Farm. Dan sekarang mereka jadi mau pick off satu persatu Profesor KB. Ray gak akan terus berhenti bergerak. Dan Yawi akan coba dimakan begitu saja. Flicker dan Blasting Breath from Candera masih belum memberikan impact yang cukup besar di depan sana. Meanwhile Baloyski memanggil bahkan permasukan dari tim Geek Farm. Luka sampai harus ke arah komplain. Kabuki, taringnya masih belum terlalu tajam. Nether Ram masih for nothing. Luke tersisa seorang diri. Mencoba untuk mendapatkan jalan untuk pulang. Tapi ternyata itu hanya bait belaka. Gugun harus termakan. Kabuki? Masuk ke dalam perangkap Geek Farm dan Kabuki. Dia termakan 2 orang tumbang. Looking for triple kill. Aran is coming. Final slash kali ini dari Aran sudah tidak ada. Tapi Shatan finally bisa dapatkan Aran. Meskipun begitu, Yawi akan menjadi korban keganasan dari tim Geek Farm. Geek Farm tahu Aura tidak cukup kuat untuk early team fight. Geek Farm tahu Yawi tidak seperkasa itu dengan Florin di early game. Dan mereka haras itu, mereka coba abuse di early. Geek Farm mereka unggul 3.200 di menit yang ketiga. Dan bahkan platingan penuh untuk Cak Dera Profesor KB. Dan ini adalah keuntungan yang luar biasa buat Geek Farm
Karena mereka unggul 3.000 ditambah dengan ini baru turtle yang pertama loh. Ini benar-benar menjadi sebuah kerugian yang berlipat ganda bagi Aura. Karena mereka masuknya satu-satu. Sementara karena adanya shortcut, thanks to Baloyski, Geek Farm langsung grouping dengan sangat-sangat intens dan instan banget tadi barusan. Nah, dan ini udah kita bahas tadi Ranger Mas. Yes. Dengan adanya chips, tentunya serangan inisiasi bisa datang kapan aja dan di mana saja dari Baloyski. Bahkan kalau ngomongin split push, mereka gankingnya aja berlima. Iya. Gankingnya aja berlima. Mereka mau dapetin gugunnya berlima. Dan mereka ini bisa kita bilang secara tidak langsung butuh banget untuk buat Aboy tutup reward manipulationnya. Supaya apa? Supaya Gugun masih punya jalan untuk menuju ke dalam. Nah ini dia. Gugun udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Pressportnya masih for nothing. Ini yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Aura. Sedangkan dengan adanya Ray di depan sana, dia terlalu perkasan. Netherrealm juga for nothing. Tidak akan bisa menyelamatkan apa-apa. The blast from Kadera berhasil mendapatkan satu point kill. Dengan adanya luka yang terlalu offside, Kabuki cuma bisa kasih hadiah penenang aja. Wah, lagi-lagi ya pick off yang dilakukan oleh Geek Farm. Ini benar-benar nggak bisa ditebak oleh Aura. Dan masalah mereka tuh majunya entah berlima atau 4-1. Kalau memang 4-1 formasi yang digunakan sama Geek Farm, space untuk cadirnya terlalu banyak Profesor KP. Iya, dan first item dari Aboy aja Necklace of Durance. Jadi Yawinya nggak bakal berfungsi dengan maksimal. Tapi ini terlalu berani sih para pasukan dari tim Aura. Mereka memaksa mendapatkan satu point kill. Kadera fully fire untuk mundur ke arah belakang. Ray fokus ke arah Aran. Tapi Luka, mereka belum ada reward manipulation. Dan the press wall, dan retribution-nya on point. Setidaknya Gugun sadar tidak ada reward manipulation, tidak ada crowd control, dia percaya diri dengan retribution-nya. Perbandingan, kita lihat di sini 2 level terhadap Ray itu gak peduli, gak berarti karena the power of retribution Gugun memang luar biasa. Dan bahkan purple bomb-nya juga tidak berarti. Gugun memaksa menangkap seorang Kaboy. Kabuki di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit poking damage dan bahkan flick ke power defensive dari Aboy. Kabuki! Kabuki! Serigala berapi-api berhasil mendapatkan satu point kill. Satu pick off yang begitu mahal dari Kabuki. Dia Lincoln Pounce langsung maju ke arah Aboy. Karena dia tahu tidak banyak resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Iya, ditambah lagi untuk sekarang Baloyski harus mencari celah kembali untuk membuat bagaimana shutdown dari pundi-pundi killnya bisa bertambah. Karena Kabuki sudah mendapatkan snowballingnya perlahan tapi pasti. I'm offended. Aran? Oke, Aran coba di ganking, shortcutnya tidak terlalu berhasil. Dan membuat perpasukan dari tim Aura mendapatkan keuntungan dengan adanya ketahuan sedikit 3-man move. Ya, ini pergerakan. Gerakannya terlalu cepat sih hitungannya, apalagi karena shortcut ya. Jadi udah pasti Aran akan sangat mudah sekali untuk di ganking. Cuma lagi di sini Caderanya masih free, Kabukinya juga mendapatkan snowballing effect. Bahkan kayaknya akan menuju ke arah Golden Staff. Mengingat untuk Kabukinya sendiri harusnya udah bakal bermain dengan attack speed. Karena lawannya adalah Barats. Jadi dia tinggal main dengan menggunakan human form aja. Tapi Cak Dera juga tadi barusan udah jadi dari sisi Demon Hunter Sword-nya Profesor KB. Iya, setelah corrosion side ya. Yes, Gugun ini bakal mungkin agak sedikit bocor ya. Terkena dengan adanya damage yang dimiliki oleh Cak Dera. Apalagi Gugun Regennya nggak bakal maksimal dikarenakan ada Necklace of Durance first item dari Aboy. Dan kali ini gankingnya akan terjadi di belakang. Oke, lihat mereka bermain dengan Sandwich Gaming. Yes, Kia sekarang otomatis Gugun kembali tereja-eja mencoba diselamatkan dengan Netherrealm. Dia bisa semaksimal mungkin. Final Slash dikeluarkan. Reward manipulation dan Blessing Run from Kadera. Backline terus dari para pasukan tim Aura. Mereka diacak-acak. Kabuki. Versus everybody tidak akan cukup. Karena dia hanya bisa mendapatkan satu point kill. Terlalu banyak crowd control dan shutdown pun terjadi. Kabuki sekali masuk. Untuk jalan dia pulang itu sudah tidak ada karena satu jawaban dari Aura yang harus belum mereka temukan adalah sekarang Aboy. Gimana caranya nutup Aboy? Kalau nggak gimana caranya teamfight mereka tanpa ada real world manipulation? Ya itu harus di-trigger dulu sih dari sisi Aura. Jadi bener-bener problem banget untuk Aura. Gugunnya jadi nggak bebas. Sementara kali ini Gugun. Lihat dipaksa dengan ada shortcut. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak akan meninggalkan Baloyski seorang diri. Lihat, trigger terhadap Baloyski, Ray dengan retribution-nya dengan sangat bebas. Karena tidak ada lagi hambatan, Profesor. Nah, ini dia permasalahannya. Karena nggak ada yang bisa engage ke belakang, nggak ada yang bisa ngegangguin ke lini belakang. Aboy yang free banget. Dan ditambah lagi dengan Cadera yang selalu hadir untuk menjadi eksekutor. Perfect combination dari Geek Farm karena lini depannya terlalu kuat juga Chip. Yang bahkan nggak bisa di shutdown dengan mudah semenjak early game. Dan lihat, ketika Baloyski nggak menemukan team fight yang besar, dia tinggal makan keripiknya karena 75% HP yang hilang akan di-convert menjadi darah dari Chip sendiri. Wah, masalahnya bukan di shutdown aja sih, Be.
keberadaannya bahkan gak diketahui sama pemain-pemain Aura. Mereka yang jadi harus lebih siap ketika mereka mau coba untuk masuk ke area jungle-nya dari Aura sendiri. Karena Geekfam bisa ada di mana-mana. Siapapun yang mau coba untuk at least keluar, mendapatkan beberapa farmingannya, ini agak sedikit susah untuk Aura. Oke Kadera, jangan sampai Purify-nya tertrigger. Dan jangan sampai lupakan kalau darah abu-abunya juga cukup menyakitkan. Aloy? Pada slice keluarkan, Paloyski di depan sana, reward manipulation for defensive. Menabrak para pasukan dari tim Aura. Shortcut-nya masih ditahan oleh seorang Paloyski. Tapi para pasukan dari tim Aura sadar tidak ada reward manipulation kembali. Ya, tidak ada reward manipulation, berarti tidak akan teamfight. Apakah ini akan trigger teamfight? Ya, harusnya ini bakal jadi timing yang bagus untuk mereka maksain team fight. Mereka mungkin bisa cari Baloyski-nya dulu. Karena Baloyski juga udah gak punya flicker. Dan itu bisa menjadi point shutdown yang cukup mahal, 240 gold. Sehingga tim fight-nya jadi 4 lawan 5, tapi Geekfam gak membiarkan hal tersebut terjadi. Oke, tapi nampaknya dengan adanya shortcut dikeluarkan mereka berhasil memakan Gugun. Terlalu berani, tapi sayangnya Netherrealm gak bisa menyelamatkan Gugun terlalu jauh. No Netherrealm, no Gugun. Lihat Geekfam, mereka mengacak-acak Aura. Wah, ini baru hampir 10 menit game berjalan loh Profesor KB. Tapi 6 turret sudah dikantongi oleh Geekfam dan perbedaan 9.000. Terlalu jauh. Dan makin ekstrim lagi bisa menuju ke 11.000 setelah Lord ini. Itu Setelah dia. freeze terhadap minion. Dan kalau ngomongin item, lihat Oracle. Akan satu demi satu dikantongi oleh para pemain dari Geekfam. Baloyski sudah membelinya tadi. Luke juga perlu untuk regen tambahan HP-nya. Sehingga dengan War X, spell flame-nya akan lebih pasti lagi mendapatkan regenerasi HP yang lebih banyak. Wah, ini naganya benar-benar dikandangin sih. Gak boleh dikasih kesempatan untuk keluar terbang tinggi itu gak dikasih Profesor KB. Ini sih kalau misalnya ngomongin the player of the game ini Baloyski banget sih. Iya, setuju Ini sih. kalau nggak karena Baloyski nih, Geekfam nggak bakal punya 10.000 gold di menit yang ke-10. Gak bakal ada space sebanyak ini dan lagi-lagi. Shortcut kembali dikeluarkan, team fight kembali terjadi, berhasil mendapatkan Paloyski. Dengan damage dari turret dan ramnya selesai dengan cukup cepat. Blessing duet, setidaknya berhasil mendapatkan Yeskiel. Tapi Yeskiel kembali lagi datang ke lane of dawn dengan sangat cepat walaupun tidak ada pasif. Di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat cepat, Profesor. Wah, ini dia nih winning condition-nya. Bener-bener dapetin Baloyski, cuma trade-nya nggak begitu berimbang. Romer tuh ke Romer, tapi bedanya Yawi punya impact dengan heal-nya. Jadi harus hati-hati buat teman-teman dari Aura. Iya. Yawi dengan impact kill-nya sangat kuat. Meanwhile dari bottom lane, Lord yang under level under 12 menit aja udah ngacak-ngacak segini banyak, gimana nanti? Ini terlalu kuat sih aku bilang. Untuk lini depannya dari Geekfam ya Profesor. Karena meskipun Baloyski-nya tumbang, masih ada Luke loh. Yang bakal jadi garda depan untuk pemain-pemain Geekfam dan Cak Dera. Aku juga suka gimana caranya dia benar-benar bisa memaintain Blazing Duet ya Conceal Play. Real world manipulation kembali terjadi dan Ram menyelamatkan sedikit apa ada slash. Tiba-tiba membuat Aran berhasil mendapatkan banyak banget momentum tapi nampaknya tidak bisa di following up damage. Kabuki semaksimal mungkin memberikan pressure dari jauh. Dia belum bisa berubah menjadi serigala karena sekali masuk Luka masih hidup di depan sana. Ini serba salah untuk Aura. Luka menjadi target tapi sulit ditumbangin. Apoy menjadi target terlalu jauh di arah belakang. Iya. Kabuki nggak bisa nge-reach ke arah belakang. Dan selama ada Luka, selama masih ada Aboy Kabuki, itu akan kesulitan sekali karena Roger itu milih hero. Tapi masih ada high ground sih yang dimiliki oleh Aura. So mungkin dari Geekfam mereka akan memaksimalkan gimana nanti objektif Lord yang akan diamankan untuk masuk ke area base dan mungkin nge-closing game pertamanya Profesor KB. Iya. Ini masalah utamanya adalah menunggu Lord selanjutnya. Dan kayaknya teman-teman dari Geekfam akan ngelakuin freeze terhadap minionnya. Agar teman-teman dari Aura keluar dari zona aman mereka. Dan mereka terlihat offside. Yang padahal lihat Baloyski-nya, dia dapetin momentum. Tapi Dia bisa buka masalahnya- shortcut di belakang. Kalau ketemu sama Yawi, ini bakal jadi disaster. Oh, sandwich gaming kembali terjadi. Aran terperangkap di depan sana, memancing dengan shortcut. Membuat semua para pasukan dari tim Aura tidak ada jalan untuk pulang. Reward manipulation, nowhere to run. Yes, kill, one last hit menuju ke arah base dari tim Aura. Terbuka dengan sangat bebas, bahkan Luka terlalu kuat. Ini bencana, terejam-mejam. Aura di game yang pertama harus tunduk dari Geekfam. Wow, Baloyski menjadi kunci utama memenangkan game yang pertama dengan rotasi chip yang begitu mendominasi, mendapatkan map control yang begitu besar. Adalah kunci kemenangan dari Geekfam di game pertama Profesor KB. Ditambah lagi dengan chip flanking. Tidak ada yang menduga-duga kalau dia datang dari belakang. Tidak ada yang expect bahwa portal dari chip shortcut akan terbuka di tempat seperti itu.